Mereka bertanya kepada saya, tetapi setelah ngaji gitu ya, bertanyanya, suratnya tadi surat apa ya Ustadz? Yang katanya orang itu jika seandainya dia mau mati, kemudian memberikan hartanya seluruh dunia yang dia punya itu untuk bisa menyambung hidupnya di dunia, itu apa? Ya, saya berterima kasih betul-betul ini karena memang dahsyatnya. Ini belum surga neraka loh ya. Ini belum kiamat. Kiamat pribadi itu loh. Dahsyatnya seperti itu. Ya, Anda boleh membuka surat Al-Munafiqun surat 63 ayatnya 10 dan 11. Ya. 10 dan 11. 10 dan 11. Kita belajar pelan-pelan sambil menata bacaannya. Yang belajarnya juga kurang, tidak apa-apa ya, pelan-pelan mau kita belajar ya, justru dengan begitu kita belajar. Saya tidak ingin pakai mesti habis, tidak ya. 63 ayatnya 10 dan 11. Ya silahkan. 10 dahulu ya, 10 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل Razaqnakum. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Wis kalau sudah betisnya sudah bertahun ya, mau bersedekah bahkan seluruhnya diberikan ya. Nanti Anda boleh buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di ya, banyak di sana menerangkan seperti, ya Allah tangguhkan aku, beri tangguh saja sedikit agar aku bisa bersedekah, biar aku bisa jadi orang solih. Jawabannya Allah, terlambat. Sudah. Ya. Nah, ini. Jadi manusia sudah, kalau sudah adanya tahu harta yang menumpuk segala macam, ya, waktu yang banyak terbuang, memang betul-betul surat Al-Hasr itu kena. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, merugi manusia itu. Ya, merugi. Kebanyakan begitu. Kecuali 4 perkara. Ya, orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat. Ya, di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Sabar. La tahdzab, jangan marah.
Ya, lawannya sabar itu marah. Kalau Anda marah, eling, ta'awud. Jangan ta'awur. Ya. Kalau ta'awur, akhirnya tawuran, susah ngikuti emosi. Ya, karena itu makanya kalau sudah engkau berjumpa dengan marah, ya, marah, maka tahu. Ya, kalau masih marah saja sama orang itu dendam, guyur pakai air, wudu, sholat. Masih marah, pikir nggak bisa, mandi sudah. Yes, lawannya begitu. Belajar untuk apa? Mengalahkan diri pribadi daripada itu nanti. Ya, nanti daripada itu nanti kalau sudah bertaut, mohon maaf betisnya sudah bertaut. Andai saja ya Allah kau tangguhkan, aku akan bersedekah semuanya sudah. Ya, untuk mendirikan masjid, untuk memakmurkan, untuk mensuplai fakir miskin segala macam, untuk memberikan kepada keluarga, wah nomor terbaik. Kan begitu? Tetapi kalau sudah ini, insya Allah sudah, ya, percuma, gitu ya. Berdasarkan Quran juga, selama kita ini bisa masih ada rasa takabur, ada rasa membenci kepada sesama muslim, tidak akan masuk surga. Namanya setan kala-kala itu namanya manusia ya. Ustaz juga begitu, marah-marah bisa begitu. Tetapi sudah belajar, kita sedang meniti ya, sedang meniti sabar, sedang meniti pertaubatan, sedang meniti di dalam keikhlasan. Kalau sudah ini loh, mohon maaf ya, seandainya saya dan Anda tahu besok saya ini bakal wafat, besok loh ya, niscaya istri saya ini bagian musyawarah ini tak bagi-bagikan supaya saya nanti ikhlas ya, lumayan buat tambahan apa? Tambahan pahala. Seperti ini nanti, inilah orang. Kalau begitu mohon maaf, sepertinya kita kena ya. Ini surat apa sih? Untuk siapa? Orang-orang? Semoga saja kita tidak tergolong, walaupun kita kena sentil sama Allah. Ya ya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba Anda baca artinya saja ayat yang ke-9-nya, sampai baca itu. Ya? Ya? Coba Anda baca ayat yang ke-9. Coba aku Saiku, silakan. A'udzubillahi 9 ya, 9-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hati-hati ketika zikrillah, jangan sampai zikri ya, tidak boleh nyantol ya, pelan-pelan. Silakan artikan, Fadhal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta bendamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini sering dibaca oleh khotib ya, harta kita ini banyak yang melalaikan kita ya, sama anak, bermegah-megah kita ini terus begitu. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Baca. Ya, ayat yang ke-11. Tadi kan 10 ya. Nah, silakan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluhum. Mana ulangi? Ajaluhum dari mana? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. A-nya 2 kali, jaa ajaluha. A-nya 2 kali. Idza jaa ajaluha. Ya.
wallahu khabirum bima ta'malun. Iya, betul. Artikan Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ayat yang ke-11 ini menutup kesempatan bahwa kalau sudah ajal sudah tiba, tidak bisa ditunda walaupun orang itu akan berbuat baik. Mau memberikan hartanya, mau bersedekah, mau beramal soleh. Karena ayat inilah lalu kemudian ada ulama yang mengatakan, Hasan Al-Basri yang mengatakan, saking terkenalnya Hasan Al-Basri ini sampai dikatakan ini hadis, padahal bukan hadis. I'mal dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu abada. Kejarlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan kejar akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Itu perkataan Hasan Al-Basri, bukan hadis. Berdasarkan ini Hasan Al-Basri sambil mengungkapkan ini nangis. Ya, ini tidak bisa. Hasan Al-Basri juga merasa saya disinggung oleh Allah lewat ayat ini. Padahal Hasan Al-Basri seorang generasi awal, termasuk salaful ummah, salafus sholih. Ya, sampai menunjukkan begini. Ya, nggak bisa ditunda. Itu. Ada pertanyaan tafadhol sebelum kita melanjutkan kemarin ayat yang kemarin Al-A'la. Ada? Pertanyaan? Tidak ada? Fadhol. Setelah meninggal itu, apakah dengan hartanya dia itu bisa dia amalkan, Pak? Ini tadi begini, berdasarkan dari ayat ini, ya, orang itu tahu betul, orang munafik itu tahu betul. Saya ulangi lagi, tahu betul kalau hartanya itu tidak berguna setelah dia mati. Makanya dia mohon kepada Allah untuk diberi tangguh waktu yang pendek, dikasih waktu 3 hari lah ya Allah, jangan lama-lama, 3 hari saja saya akan nafkahkan. Tahu orang munafik ini diselewengkan oleh orang-orang ulama ulama yang buruk. Lah wong wis mati orangnya baru bersedekah beramal, ya ndak bisa, maka putus. Sudah percuma. Seandainya itu bisa, niscaya Allah nggak berfirman seperti begini. Orang munafik bilang, ya saya mati, nanti keluarga saya yang berinfak atas nama saya. Ini yang kemudian disalahgunakan, kemudian dikumpulkan orang-orang untuk mendoakan orang yang mati, lalu kemudian diberi sedekah segala macam. Padahal sudah jelas, seandainya saya boleh ya Allah beri tangguh, saya beramal, engkau akan dapat diakui menjadi orang yang solih. Karena apa? Kenapa solih? Karena saking beratnya merasakan maut datang menjemput sakarat. Sekarat itu loh, saking beratnya tak beri. Karena dia tahu betul untuk meringankan sakaratul maut itu hanyalah amal solih. Itu loh, termasuk sedekah itu. Maka dikatakan itu infak itu kan. Ya, yang disebut infak itu nafkahkan
katakan dengan benar, nafkahi istri dan anakmu, jangan engkau nafkahi istri dan anaknya orang lain. Kan begitu tuh. Itu nafkah, maka infak itu yang benar. Kalau sedekah kepada anak yatim, ya benar-benar sedekah anak yatim tanpa melirik ibunya. Kalau Anda melirik, selamatkan sekalian, jangan nanggung-nanggung. Ini Nah iya dikawinin, dinikahi, bukan dikawinin ya. Kalau kawinin, nah. Begitu aja. Ya, berat ini. Jelas ya ayat ini sudah ada yang tersirat bahwa tidak bisa. Kenapa? Seandainya bisa ya sudah ya Allah, ya nanti keluarga saya. Makanya ada istilah korupsi. Ya segala macam korupsi gampang, nanti saya meninggal, keluarga saya nanti bersedekah atas nama, didoakan semua ibadah. Seolah-olah surga bisa dibeli oleh orang-orang yang kaya. Quran sudah berbicara via ini saja. Ya. Nah, jadi kan kalau membadalkan haji untuk makom gimana? betul, baru ada kalau satu. Ada syaratnya batal haji. Batal haji ini juga begitu, disalahgunakan oleh ulama-ulama padahal dalilnya sahih ini dalilnya.